bahwa seorang bintang harus tahan banting, bahwa untuk menjadi gagah kau harus gigih, bahwa terlampau paham bisa berakibat hampa, bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan. Ada satu hal lagi yang cita-cita saya yang lama sudah saya angankan tetapi belum kesampaian, dan tadi saya sempat berbincang singkat dengan Pak Sapardi. Saya ingin karya-karya saya itu malah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Celana jadi katok misalnya, itu kan saya ingin gitu, punya cita-cita lama seperti itu, tapi belum kesampaian. Ketika saya tadi mendengarkan Endah Laras membawakan puisi saya berdasarkan interpretasi dia, cita-cita lama saya muncul kembali. Ternyata dengan cita rasa Jawa memang beberapa puisi saya mungkin lebih bisa dinikmati. Ada asunya juga itu di dalamnya. You are my daily sunshine, you are my evening star, everything I'd ever hoped to find, that's what you are. Everything I'll ever want for mine is what you are. You are my thoughts when I'm awake, in my dreams when I'm asleep. You are the reason for my smile, you are the words I speak. Every role I play in life, you play the leading part. Everything I'll ever want or need is what you are. The only one. Saya itu tidak tahu ya, semakin tua kok puisi saya semakin pendek itu loh. Iya. Atau mungkin nafas saya juga semakin pendek ya, stamina saya. Tapi puisi-puisi saya memang awalnya kan mungkin Mas Anto baca juga Celana, Gitaran Sarung, apalagi Telepon Genggam. Ya. Itu panjang pendeknya itu fleksibel, ada yang bisa panjang. Ya. Semakin kesini kok nafas saya semakin pendek ya. Saya cenderung pendek-pendek kan sejak Kongguan, sejak Kongguan sampai kesini. Puisi saya banyak yang pendek-pendek. Ya. Sejak Surat Kopi gitu. Surat Kopi ya. That's what you are. You are my inspiration. You are the song I sing. You are what makes me happy. You are my everything. Tapi betul, semakin kesini bisa semakin pendek. Ini juga yang sedang saya renungkan. Saya pengen menjalani kembali siklus. Saya pengen membuat puisi yang seperti dulu lagi, yang agak panjang meskipun dengan gaya yang berbeda. Ya. Lama-lama kok saya kayak nulis puisi males-malesan itu loh. Terus-terang aja. Ya. Tapi memang saya merasa secara alamiah ya, memang ada penurunan stamina itu jelas. Ya. Sehingga harus pandai-pandai mengelola kesehatan semakin itu. Ya.
saya terhadap Jokpin, khususnya aku adalah anak muda yang baru aja terjun di dunia seperti ini. Jokpin tuh adalah inspirasi sebagai untuk saya yang baru terjun di dunia ini sebagai pelajar anak muda gitu. Nah, jadi melihat puisi-puisi Jokpin tuh kadang membuat aku itu merasa tersentuh dan tertarik di dunia seperti ini. Jokpin itu adalah salah satu sastrawan yang menjadi inspiratif saya untuk bisa kuliah di Jogja karena beliau dari Jogja dan saya juga salah satu yang mengagumi karya-karya beliau. Dan hari ini di acara perjamuan Jokpin saya senang sekali bisa membacakan salah satu puisinya berjudul Kamus Kecil. Kalau pandangan saya sendiri terhadap Mas atau Pak Joko Pinurbo itu beliau tuh seseorang yang berusaha mengakarkan kita kepada bahasa Indonesia, kepada puisi. Buat yang enggak paham banget tentang puisi, yang enggak jago banget bikin puisi, baca puisi itu, beliau tuh bisa membuat kita tuh jadi bisa bersahabat gitu loh. Dari yang enggak kenal jadi bisa mulai paham dan menciptakan karya yang sesuai sama genrenya kita sendiri gitu. Pak Jokpin tuh saya kan tahunya pertama dari karyanya ya. Pak Jokpin tuh bikin saya nggak takut sama puisi karena karyanya tuh tidak intimidatif gitu. Karyanya ramah gitu ya. Mungkin pas ketemu orangnya ternyata memang karyanya sama orangnya ramah, baik gitu. Saya tuh jadi suka puisi karena saya gara-gara puisinya Pak Jokpin. Buku puisi yang pertama bikin saya jatuh cinta pada puisi dan akhirnya terus baca puisi itu buku puisinya Pak Jokpin yang Telepon Genggam. Itu yang pertama kali saya baca. Perkenalan pertama saya dengan Pak Jokpin. Menurut saya Jokpin ini adalah penyair yang unik karena beliau mencoba untuk menjadikan puisi itu suatu karya yang lebih mudah menjangkau pembaca yang lebih luas. Karena biasanya puisi itu identik dengan bacaan yang susah dimengerti, sementara Pak Jokpin itu mencoba untuk membuatnya menjadi lebih sederhana, tapi juga tidak berarti menjadikannya sesuatu yang gampangan gitu. Selamat malam, saya Enda. Saya mengagumi karya-karya Mas Jokpin dari dulu. Kalau ditanya yang paling disuka agak susah ya, tapi malam ini saya membacakan satu bagian dari buku beliau yang ini, novel. Karena beliau dikenal sebagai penyair, jadi kalau novel kan sangat jarang. Jadi ini yang saya ambil malam ini. Terus ini juga jadi favorit saya, karena covernya yang bikin suami saya. Jadi pribadional. Mas Jokpin yang saya kenal itu beliau sangat sederhana, tapi karya-karyanya walaupun dengan kalimat yang sederhana, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu kalau kita cermati. Ada kedalaman di situ. Dan justru karena kesederhanaannya itu dia awet, tidak lekang oleh waktu. Dan untuk malam hari ini saya senang bisa ikut membacakan karya Mas Jokpin untuk mengenang 40 hari kepergian beliau. Jadi saya berterima kasih kepada Gramedia Group dan juga Bentara Budaya Yogyakarta. Kita berharapnya karya-karya Mas Jokpin akan abadi dan anak-anak muda di luar sana yang mungkin saat ini belum terlalu kenal sastra akan juga membaca karya-karya beliau walaupun beliau sudah tidak ada lagi. Terima kasih. Halo teman-teman, sebelumnya jujur aku bukan anak sastra, aku juga nggak terlalu mengikuti puisi, tapi ini pertama kali aku ikut event seperti ini dan ini kayak memberikan hal yang baru buat aku. Aku bisa mendengarkan pembacaan puisi dari Jokpin yang mana sangat wow, ternyata aku baru tahu jujur, tapi itu kayak keren banget dan eventnya mantap. Mas Jokpin itu adalah salah satu orang yang menjadikan saya tuh sebenarnya penyair. Sebelumnya mungkin nggak pernah percaya diri untuk menjadi penyair. Dia tuh salah satu juri yang meloloskan naskah puisi saya pada waktu kompetisi sayembara buku puisi di Jakarta.
Ya, jadi pada dasarnya tuh kalau saya tidak terpilih, saya nggak akan pernah jadi penyair dan punya buku puisi. Mas Jokpin itu orang yang sangat baik. Kalau misalnya, mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau misalnya teman-teman ada yang suka menulis puisi, yang belajar sedang menulis puisi, itu alangkah sebuah berkat kalau ada orang penyair besar seperti Mas Jokpin itu memberi semangat pada kita. Orangnya tuh benar-benar ramah dan membuat kita tuh setara dengan dia yang begitu sudah besar sebenarnya. Dan itu menurut aku tuh kalau untuk sebagai penyair generasi yang sesudah dia tuh itu merupakan hadiah yang sangat besar dari seseorang seperti dia. Kayaknya mungkin kalau bagi aku tuh sangat sedikit yang bisa seperti Mas Jokpin. Halo, saya Paksi Rara Salid. Saya di sini sempat magang 2 tahun bersama Jokpin ketika kami sama-sama merintis Festival Sastra Yogyakarta 2002 dan 2003. Nah, itu beliau sebagai salah satu tim pemikir dan penggagasnya juga. Nah, kesannya yang sangat mendalam dari Pak Jokpin itu adalah beliau ngomong kami kan panitianya masih muda-muda. Beliau sebagai sosok yang sudah sangat melegenda di dunia sastra di Indonesia, mau ngajari kami. Dan yang paling mengharukan dan memang ini mendalam ya untuk panitia-panitia di Festival Sastra Yogyakarta kemarin tahun lalu, Pak Jokpin itu menggagas sayembara puisi nasional di Festival Sastra Yogyakarta. Yang ikut ribuan ternyata, ada 2000 lebih puisi yang masuk. Dan yang jadi juri adalah Pak Jokpin salah satunya, dan itu dibaca satu persatu sama Pak Jokpin. Jadi di tengah kesehatannya yang sudah mulai menurun, beliau masih menuntaskan itu, memilih 5 juaranya, dan saya menyaksikan sendiri itu dibaca satu-satu sama Pak Joko Pinurbo. Jadi itu etos kerja terhadap sastra yang menurut saya sudah menubuh ya sama Pak Jokpin ya, dan beliau meninggalkan legacy yang sangat besar bagi kami, dan kami kehilangan, tetapi sekaligus juga mau tidak mau ini warisannya Pak Jokpin. Jadi PR kami berikutnya adalah mau tidak mau ini harus diteruskan, harus diperjuangkan, karena ini salah satu tinggalan terakhirnya Pak Jokpin, yaitu Festival Sastra Yogyakarta. Swarga langgeng Pak Jokpin, lepas soparane jembaro kubure. Amin, semoga mendapatkan tempat yang paling sastrawi di surga. Amin. Matur sembah nuwun. Saya Agus Nur, saya penggemar berat Joko Pinurbo. Mengenang Joko Pinurbo adalah mengenang seseorang yang begitu mencintai puisi. Bahkan saya menyebutnya, Jok, kamu itu seorang yang keras kepala, seorang yang angkuh karena mencintai puisi. Saya mengatakan itu karena Joko tahu saya seorang penulis yang kadang sangat dalam tanda petik memperhitungkan berapa saya mendapatkan honor, bagaimana dalam menulis saya harus memperhitungkan bahwa saya juga menanggung beban ekonomi. Joko mengabaikan itu. Tugas penyair, kata dia, adalah menemukan pengucapan terbaik yang khas dirinya. Pada tingkat itu kadang kami sering berdebat gitu. Dan Joko kadang juga sering ketawa gitu. Wah, kamu contoh bagaimana seorang penulis ingin menjadi selebritas gitu. Orang sering melupakan itu ya. Misalnya orang menjadi cenderung Joko cynical, orang yang angkuh dalam tingkat tanda petik ya. Saya menyebutnya itu. Saya tadi bercerita, saya pernah mengeluhkan pada dia, Jok, apa yang dibanggakan dari kita sebagai penulis? Honor puisi yang terbesar hanya 150.000. Ketika tutup kloset saya rusak, saya terkejut bahwa saya harus membeli tutup kloset itu. Tutupnya ya, bukan klosetnya. Itu 500.000. Bagaimana kamu bisa bangga dengan itu, Jok? Itulah puisi, Gus. Kalau kamu bisa menikmati itu, ironinya, tragismenya, dan kamu bisa itu menjadi satu pengalaman puitik, itu menjadi kisah yang bagus. Kemudian
Karena kedekatan saya dengan Joko, saya kadang menulis. Misalnya ada penyair yang jatuh cinta pada telepon genggamnya. Ya. Saya bilang, Jok, aku meledek kamu ya sebagai orang yang penyair yang tadi ya. Bahkan honor puisinya tidak bisa membayar untuk membayar tagihan-tagihan hutangnya. Dia ketawa. Dan itu menariknya Joko. Seseorang yang dalam kedukaan, dalam keprihatinan, dalam pahit getirnya hidup sebagai seorang penyair, yakin bahwa ia sebagai seorang penyair akan bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk kemanusiaan. Itu yang selalu saya ingat. Makanya saya bilang, Jok, apabila aku disuruh memilih siapa 10 penyair terbaik Indonesia, maka namamu ada di situ. Kalau saya diminta memilih 5 penyair terbaik Indonesia, namamu ada di situ. Dan kalau saya diminta 3 penyair terbaik Indonesia saat ini, namamu ada di situ. Jadi ya, Joko, terima kasih. Halo, nama saya Mirna Yulistianti, saya editor di Gramedia Pustaka Utama. Mas Jokpin itu penyair yang sangat peduli sama kelahiran para penyair baru di Indonesia, peduli terhadap sesama. Ada satu kenangan yang sangat berkesan buat saya. Waktu itu buku Kepada Cium itu menjadi sangat langka. Kemudian di marketplace itu buku itu harganya sampai jutaan. Itu di masa pandemi. Lalu Mas Jokpin bilang, Mir, kamu masih punya nggak buku ini? Karena buku saya mau saya jual. Saya jual untuk membantu teman-teman seniman yang kesusahan di masa pandemi. Itu sebuah peristiwa yang sangat berkesan buat saya. Bagaimana Mas Jokpin itu tidak hanya melalui puisi-puisinya peduli terhadap sesama, tetapi juga dalam laku dan kerja sosialnya juga Mas Jokpin adalah penyair yang memang mengusung kemanusiaan di setiap hari-harinya.